Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmaniar. Dalam video kali ini, seperti video sebelumnya, kita akan membahas tentang statistik di mana menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pada video kali ini saya akan sharing terkait statistik parametrik di mana nanti kita akan menguji eh, suatu data uji parametrik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelumnya saya akan sharing terlebih dahulu terkait apa sih statistika parametrik itu. Nah, statistika parametrik itu adalah suatu ukuran tentang parameter. Artinya, ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Adapun syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik itu adalah normalitas distribusi. Jadi asumsi itu harus terpenuhi karena secara teoretik karakteristik populasi itu mengikuti model distribusi normal, kemudian nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis berdasarkan kepada model distribusi normal. Nah, kemudian dalam statistik ini atau dalam penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Adapun hipotesis nol ini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif sendiri itu merupakan lawan dari hipotesis nol yang menyatakan adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan uji sampel one t-test pada aplikasi SPS ini sendiri. Nah, kemudian apa sih uji sampel t-test itu? Nah, uji sampel t-test itu adalah uji perbedaan di mana kita menggunakan satu atau dua sampel untuk uji T atau uji Z. Nah, untuk uji T itu sendiri adalah untuk sampel yang berukuran kecil yang di bawah 100, kemudian untuk uji Z itu adalah sampel yang berukuran besar yang lebih dari 100. Jadi uji T ini itu adalah bagian dari statistik parametrik di mana uji one sample t-test bertujuan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Jadi uji one sample t-test itu adalah bagian dari statistik parametrik, sehingga sebelum melakukan uji data tersebut, data itu harus diperiksa atau dipastikan harus normal. Nah, kemudian adapun dalam dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test ini itu ada dua, di mana jika nilai signifikansinya atau two-tailed-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan HA-nya diterima. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya two-tailed-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Oke teman-teman, itu sekilas pembahasan terkait statistik parametrik dengan menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana kita akan menggunakan uji one sample t-test. Nah, di sini nanti akan ada data yang dimana sudah dipastikan bahwa itu adalah distribusi normal. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada contoh soal. Seorang pengusaha berpendapat bahwa rata-rata penjualan per hari karyawan-karyawannya adalah sebesar 1020 dengan alternatif tidak sama dengan itu. Untuk maksud pengujian pendapatnya, pengusaha tersebut melakukan wawancara terhadap 20 orang karyawannya yang dipilih secara acak dengan menggunakan alfa 0,05. Ujilah pendapat tersebut dan berikan analisa Anda. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabel di mana hasil wawancara karyawannya di sini untuk penjualannya berapa. Nah, kemudian pertanyaannya, tuliskan hasil analisanya di bawah ini dan apakah H0 diterima. Nah, jadi di sini sudah ada
bahwa seorang pengusaha ini berpendapat bahwa rata-rata penjualannya per hari itu 1020, kemudian pengusaha tersebut melakukan wawancara terhadap 20 orang karyawannya, kemudian untuk alfanya sendiri itu adalah 0,05. Jadi untuk nilai alfanya ini itu tergantung, biasanya dari tiap bidang berbeda-beda. Nah, jadi ini untuk soalnya, jadi kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini sudah muncul. Jadi kita masukkan di variable view. Untuk variabelnya itu ada dua, nama dan penjualan. Jadi ini kita sesuaikan saja. Adapun untuk cara-cara input datanya itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke data view. Ini karena saya sudah punya datanya, kita tinggal copy. Nah, jadi ini sudah ada data-data yang di soal tadi. Nah, kemudian untuk mencari apakah H0 diterima atau ditolak, maka kita langsung analyze di sini atau analisis. Kemudian kita pilih compare and proportion dan memilih uji one sample p-test. Nah, kemudian penjualan ini kita pindahkan ke variabel ini. Kita klik tanda panah yang di sini, kemudian klik option. Nah, di sini confidence interval percentage-nya itu 95%. Jadi maksudnya tingkat alfa kesalahannya itu hanya 5%. Nah, setelah ini kita klik continue. Dan di sini untuk tes value-nya ini kita masukkan rata-rata hasil penjualan per hari tadi yang menurut seorang pengusaha tersebut itu adalah 1020. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya bisa kita lihat bahwa untuk one sample statistik di sini untuk penjualannya ini di mana jumlah karyawan yang di interview itu ada 20, rata-ratanya 959, standar deviasinya 115,845. Nah, di sini ada one sample testnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk penjualannya di sini, nilai T-nya ini min 2,355, adapun juga derajat bebasnya ini 19. Kemudian di sini untuk signifikansinya ini kita lihat yang two side ini adalah 0,029. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai T-nya sebesar min 2,3, kemudian two side-nya di sini, signifikansi two side-nya di sini 0,029, di mana lebih kecil dari tarik signifikansi yang di soal tadi itu sebesar 0,05, maka bisa dikatakan bahwa H0 ditolak. Artinya rata-rata penjualan per hari karyawan ini tidak sama dengan 1020. Nah, itu teman-teman untuk uji parametrik yang one sample t-test ini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.